Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini akan menyebabkan kita semua semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat diberikan Allah agar kita makin beribadah. Maka tanda orang yang bersyukur itu adalah dikasih nikmat makin kuat ibadahnya. Tapi tanda orang yang kufur kalau dikasih nikmat makin kuat pula maksiat dan dosanya. Insya Allah kita semua termasuk golongan yang diberikan nikmat makin banyak amal ibadah kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda Rasul di pada yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Di pada pengajian yang bulan lalu kita ada sedikit menyinggung masalah harta. Harta ini kan salah satu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kenapa kita membutuhkan harta? Karena masih hidup di alam dunia. Dunia ini kan alam materi. Harta juga adalah materi. Yang hidup di alam materi pasti membutuhkan materi. Mustahil hidup di dunia tak butuh materi. Kalau ada orang hidup mengatakan aku nggak suka sama materi, tidak ada masalah. Memang gimana dia cara hidup yang materi? Sebab yang hidup di dunia ini satu kebutuhan jasmani itu kan materi. Yang kedua ada kebutuhan namanya rohani, itu namanya batin, kebutuhan batin. Kebutuhan jasmani hanya bisa dipenuhi dengan materi, tapi kebutuhan rohani hanya bisa dipenuhi dengan yang namanya amal. Makanya ada orang cari uang terus tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, itu hidupnya gersang. Makna gersang jiwanya nggak tenang. Banyak harta tapi otak susah, hidupnya susah. Kadang-kadang banyak harta berlimpah tapi asal jumpa kasih nggak pernah. Jumpa awal bulan apa kabar tuh susah ustaz ya Allah. Jumpa apa kabar susah juga ya. Jumpa akhir bulan apa kabar susah. Awal bulan susah, tengah bulan susah, bulan susah. Bulan susah. Kenapa dari situ? Ada sesuatu yang hilang di situ. Ada kebutuhan yang tak dipenuhinya, maka buat susah. Maaf ya, kita duduk seperti ini dari pagi belum makan. Andai kan tak ada makanan, terasa susah nggak yang duduk-duduk? Pagi belum makan, duduk pula di sini siang belum makan juga, nggak ada makanan. Kira-kira susah nggak? Susah. Supaya nggak susah dikasih makan, maka yang duduk tenang. Kenapa? Dapat makanan. Kalau yang gelisah berarti belum makan. Iya. Jadi itu maknanya adalah orang kalau gelisah berarti ada kebutuhan yang belum dipenuhinya. Bisa pada rohani, bisa pada jasmani. Kalau tubuhnya nggak enak berarti jasmani. Kalau jiwa yang tak enak berarti rohani. Kalau rohaninya nggak tenang, nggak bisa pakai namanya serabi, nggak bisa. Kalau hati nggak tenang, pakai zikir pasti tenang. Jiwa agak semerawut, nggak juga namanya fokus, payah namanya mau bahagia. Pakai sholat tenang, pakai baca Quran tenang, itu makanannya, itu kebutuhannya. Tapi kalau fisiknya lemah, pakai baca Quran yang makin lemah. Kalau nggak makan, masih ada lagi Allah dulu. Wa bataghi fima ataqallah. Hidup di dunia. Nah, kita nggak bisa sampai ke akhirat kalau belum lewat dunia. Yang mau masuk akhirat itu harus lewat dunia. Tapi sudah di dunia, biar masuk ke akhirat pintunya mati. Kalau bapak ibu berdoa, contoh misalkan, dalam doanya ada nggak minta masuk surga? Ada? Sering apa jarang? Sering. Tapi syarat masuk surga mati. Kalau nggak mati-mati ya nggak masuk surga. Gitu kan Pak? Jadi ada nggak yang minta mati? Itu doanya masih nggak seimbang antara surga sama minta matinya bagaimana? Allahumma khtim lana min hadzal dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Ini dia.
Berarti kalau orang mati nggak dengan husnul khotimah, masuk pintunya pintu VVIP. Kalau kita di bandara masuk pintu VVIP itu diservis, makan minum gratis, duduknya pun enak kayak namanya kaisar, ya, kayak raja-raja Arab tuh. Sopannya lembutnya luar biasa, saking lembutnya pahaya berdiri lagi. Saking lembutnya kalau kena. Tapi kalau dia namanya itu kalau suul khotimah, berarti pintunya pintu ekonominya di bawah, minum pun nggak dapat. Ini dia. Nah, jadi kepada kita semua, ini artinya adalah dalam hidup ini perlu kita pahami kita punya dua kebutuhan. Jadi solusinya gampang ya. Kalau ada yang kira-kira susah, iya susahnya di mana? Di jiwa atau di fisik? Kalau di jiwa berarti amal. Kalau di fisik berarti mati. Murung aja bapak tuh, hati-hati. Berarti ada batinnya belum dipenuhi. Iya tuh, betul kan Bu? Ada ibu-ibu namanya, contoh misalkan dia namanya apa? Dia sudah namanya berhias, sudah pakai baju bagus, tapi masih mau marah aja. Berarti ada sesuatu belum dipenuhi. Suami-suami harus peka itu. Nah, jadi ada dua kebutuhan. Kalau ini terpenuhi, hidup seimbang. Satu nggak dipenuhi, selalu namanya apa? Selalu ada namanya apa? Ganjalan. Oyong. Nah, jadi kalau oyong-oyong tuh berarti nggak seimbang. Maaf. Kalau lagi oyong tuh ada yang tak seimbang di situ. Dapat harta tanpa usaha. Dapat usaha cair. Ada. Apa contoh? Dapat hadiah, dapat hibah, dapat warisan. Gitu ya. Jadi ada yang dapat harta tanpa ikhtiar. Itu pernah dialog antara ulama kelahiran kota Madinah Nabawi yang jadi pendiri. Mari urutan silsilahnya, dia ketemu dengan Anas bin Malik sahabat Nabi. Itu daripada kakeknya itu. Tanpa kerja pun tidak. Oh nggak bisa lah dulu. Yang kerja dulu lah kalau dapat rezeki. Oh enggak, tanpa kerja cair itu dapat itu kalau kerja, kalau nggak kerja gimana cair? Ini contoh ya, ini contoh. Lalu sepakat mereka untuk berbeda janji mati pula. Orang-orang tua itu sesat dibilang kenapa? Masa nggak pakai janggut itu? Misalkan gara-gara janggut panjang, contoh misalkan janggut itu bagus, tak berjanggut tak berdosa, kena hukum gara janggut dapat pahala tambahan, maka dimasukkan pada hukum